Saya membayar lebih dari 500 juta rupiah per tahun agar putri saya bisa bersekolah di salah satu sekolah internasional terbaik di Jakarta. Biaya kursus pemasaran online istri saya juga saya yang menanggung. Saya bekerja 60 jam seminggu di bawah panas terik yang mendekati 40 derajat Celcius untuk membangun rumah ini, yang bahkan sudah tak bisa lagi saya sebut milik saya. Lalu suatu hari, saat pulang, saya mendapati istri saya sedang melipat lingerie, berkemas untuk perjalanan selama 15 hari untuk katanya membantu menyembuhkan hati mantan pacarnya. Putri saya berdiri di sampingnya, menatap saya tajam seolah sayalah penjahat dalam kisah ini. Saya tidak berteriak. Tidak ada kekerasan. Saya membawakan kopernya ke mobil dan memberinya ciuman terakhir di kening. Dan keesokan paginya, saya duduk bersama pengacara saya. Ketika istri saya kembali, ia sedang hamil. Bukan permintaan maaf atau penyesalan, hanya sebuah pemberitahuan. Istri saya berpikir saya akan tetap tinggal dan membesarkan anak laki-laki lain di rumah yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Dia tidak tahu. Selama 15 hari itu, saya tidak hancur. Saya membangun kembali seluruh hidup saya, dan dia tidak akan pernah lagi menjadi bagian darinya. Jika Anda pernah berpikir Anda tidak bisa melangkah maju, dengarkan sisa cerita ini. Nama saya Baskara Wijoyo, 41 tahun, seorang manajer proyek konstruksi yang berbasis di Jakarta. Selama 20 tahun terakhir, saya telah membangun pusat perbelanjaan, menara perkantoran, dan kompleks apartemen yang mengubah kaki langit kota ini. Proyek-proyek saya bernilai ratusan miliar rupiah. Gaji tahunan saya mendekati 5 miliar rupiah. Saya telah bekerja melewati musim kemarau yang membakar kulit, musim hujan yang tak henti-henti, dan tenggat waktu yang akan menghancurkan orang biasa. Istri saya, Rania Puspita, bekerja dari rumah sebagai konsultan pemasaran media sosial, dan di tahun-tahun terbaiknya, penghasilannya sekitar 800 juta rupiah. Kami telah menikah selama 17 tahun, bersama selama 20 tahun. Kami memiliki satu putri, Anya Larasati, yang baru saja berusia 16 tahun. Saya membicarakan uang karena itu penting, bukan untuk pamer. Ini tentang apa yang dipertaruhkan. Semua yang saya hasilkan telah saya curahkan ke dalam hidup kami, cicilan rumah, biaya sekolah Anya, impian karier Rania, liburan, dan rencana pensiun yang akan memungkinkan kami berdua untuk beristirahat di usia 50-an. Di atas kertas, kami terlihat sempurna. Teman-teman menyebut kami pasangan yang solid. Keluarga mengatakan kami adalah contoh yang harus diikuti. Tetapi di balik pintu tertutup, ada retakan. Retakan kecil, pikir saya. Tapi retakan di beton, jika diabaikan, akan membesar. Saya tidak menyadari seberapa dalam retakan itu sampai saya masuk ke kamar tidur kami dan melihatnya sedang berkemas. Saat itu Jumat sore. Saya baru saja kembali dari inspeksi proyek kompleks komersial senilai 700 miliar rupiah di SCBD. Saya membuka pintu depan, mengharapkan pemandangan yang biasa. Rania di depan laptopnya, Anya tenggelam dalam pekerjaan rumah, mungkin bahkan aroma makan malam yang sedang disiapkan di dapur. Sebaliknya, saya menemukan Rania di kamar tidur, dengan koper terbuka di atas tempat tidur. Awalnya tidak ada yang aneh. Dia sesekali melakukan perjalanan bisnis untuk bertemu klien. Tapi kali ini berbeda. Dia tidak hanya memasukkan barang-barang secara acak. Dia memilih setiap item dengan hati-hati, seolah-olah sedang menata sebuah pameran. Dan saat itulah saya melihatnya. Gaun merah yang saya berikan untuk ulang tahun pernikahan kami. Lingerie yang belum pernah saya lihat ia kenakan. Mau kemana? Tanya saya. Dia bahkan tidak mengangkat kepala. Dimas membutuhkanku, katanya. Mantan pacarnya semasa kuliah. Saya belum pernah mendengar nama itu selama lebih dari 1 dekade. Rupanya, mereka kembali terhubung melalui Instagram beberapa bulan yang lalu. Istrinya telah meninggalkannya, dan dia sedang mengalami masa sulit. Dan menurut Rania, dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Saya berdiri di ambang pintu, bersedekap, mengawasinya melipat gaun lain. Membantu teman sambil mengemas lingerie, kata saya. Dia berbalik, wajahnya sudah defensif. Jangan membuat ini jadi aneh, Mas. Dia hanya butuh seseorang yang mengerti dirinya.
dan orang itu adalah kamu?" tanya saya. "Iya," katanya. "Kami punya masa lalu, aku tahu cara kerja otaknya." Sebelum saya bisa menjawab, Anya muncul di lorong. Matanya berkilat dengan rasa kebenaran khas remaja. "Ayah, jangan terlalu mengekang. Ibu hanya mencoba membantu seseorang yang sedang kesulitan. Ayah selalu membuat segalanya tentang ayah." Mata Rania berbinar. "Bala bantuan telah tiba. Lihat." Anya saja mengerti. "Inilah masalah pernikahan kita, Mas Baskara. Kamu tidak mempercayaiku. Kamu selalu bekerja, tidak pernah terhubung secara emosional." Saya menunjukkan bahwa kami baru saja tadi malam membahas renovasi kamar mandi. Dia membentak, "Itu bukan percakapan. Itu rapat kerja." Anya menyilangkan lengannya. "Ibu juga berhak punya teman. Ayah tidak bisa mengurungnya di sini seperti di penjara." Saya melihat dari satu ke yang lain, menyadari ini bukan percakapan spontan. Mereka telah membahas ini, merencanakannya. Setiap jebakan dan taktik rasa bersalah telah disiapkan sebelum saya masuk. Saya membiarkan keheningan berlangsung lama, sampai Rania membuang muka. Lalu saya berkata, "Baiklah." Dia mengerjap. "Baiklah. Pergilah bantu Dimas. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan." Itu tidak ada dalam naskahnya. Dia ragu-ragu, menatap saya seolah-olah saya baru saja mulai berbicara dalam bahasa lain. "Kamu, serius tidak apa-apa?" "Aku percaya padamu," kata saya tegas. "Jika kamu bilang dia butuh bantuan, pergilah bantu dia." Anya merengut. Rania tampak curiga, tetapi membantah akan mengekspos dirinya sendiri, jadi dia diam-diam menutup resleting kopernya. Saya membawakan tasnya ke mobil Volvo XC60, yang saya belikan untuknya tahun lalu, mencium keningnya, dan menyuruhnya hati-hati di jalan. Saya memperhatikannya saat dia mundur keluar dari jalan masuk, mungkin bertanya-tanya mengapa saya tidak melawan. Apa yang tidak dia ketahui adalah ini, saya sudah melihat laporan kartu kredit, tagihan dari restoran-restoran di Bali selama 2 bulan terakhir, biaya tol Trans Jawa, dan pembelian dari butik lingerie yang tidak pernah sampai ke rumah kami. Dia sudah rutin menemuinya. Saat dia mengemudi ke timur menuju Pulau Dewata, saya menuju ke pusat kota. Pengacara yang menangani kontrak perusahaan saya juga menangani hukum keluarga. Pada akhir pertemuan, kami sudah punya rencana. Selama 3 hari pertama, Rania memainkan perannya. Dia mengirim pesan basa-basi. Dimas mulai membaik. Aku berhasil membuatnya makan hari ini. Sedang nonton film untuk mengalihkan pikirannya. Setiap pesan dibuat dengan hati-hati agar terdengar sehat dan nyaris mulia. Saya membalas dengan satu kata. "Bagus." "Oke." "Sip." Pada hari keempat, pesan-pesan itu berhenti, tetapi Instagramnya tidak. Dia lupa bahwa dia telah mengajari Anya cara menavigasi media sosial, dan Anya telah menunjukkan kepada saya cara melihat stories tanpa ketahuan. Stories Rania adalah sorotan dari semua hal yang tidak dia ceritakan kepada saya. Jalan pagi saat matahari terbit di pantai Seminyak. Sarapan di kafe dengan pemandangan laut. Selfie di Jimyah, itu selfie Dimas, tapi pantulan Rania terlihat di cermin di belakangnya. Rupanya, kesedihan termanifestasi secara berbeda pada setiap orang. Pada hari kelima, saya mulai bergerak. Gaji saya dialihkan ke rekening bank baru. Saya menghapusnya sebagai pengguna resmi dari kartu kredit saya. Saya mengubah penerima manfaat pada asuransi jiwa dan dana pensiun saya dari Rania menjadi Anya, dengan adik laki-laki saya sebagai wali sampai Anya berusia 25 tahun. Setiap perubahan didokumentasikan, setiap langkah diperhitungkan, saya tidak bereaksi secara emosional. Saya sedang membangun jalan keluar saya. Pada hari ke-6, sesuatu di aplikasi mobile banking menarik perhatian saya. Saldo di rekening bersama kami yang terhubung dengan cicilan rumah kami telah berkurang sebesar 120 juta rupiah. Transfer itu dilakukan 2 minggu sebelum misi belas kasihnya. Catatannya berbunyi, "Uang muka konferensi marketing." Tetapi tidak ada konferensi seperti itu. Saya menelepon teman saya yang memiliki perusahaan bahan bangunan salah satu klien terbesar Rania. Dia belum pernah mendengar tentang konferensi apapun, tetapi dia menyebutkan bahwa Rania belakangan ini sering linglung,
melewatkan tenggat waktu, dan hasil kerjanya di bawah standar. Saat itulah saya menyewa seorang akuntan forensik. Saya ingin gambaran keuangan lengkap sebelum dia pulang. Apa yang dia temukan membuat saya marah. Selain 120 juta itu, Rania diam-diam telah memindahkan jumlah yang lebih kecil selama berbulan-bulan, 5 juta di sini, 3 juta di sana. Selalu dengan kedok yang rapi seperti makan malam dengan klien, langganan perangkat lunak, kursus online, totalnya mencapai 80 juta rupiah lagi. Total 200 juta rupiah telah keluar dari rumah tangga kami untuk mendanai gaya hidup mantan pacarnya, sementara saya mengelola proyek ratusan miliar di bawah terik matahari Jakarta untuk menjaga keluarga kami tetap nyaman. Ini bukan hanya pengkhianatan dalam pernikahan, ini adalah pencurian. Dan sekarang, saya punya buktinya. Menjelang akhir minggu itu, pengacara saya telah menyiapkan segalanya. Draft surat gugatan cerai. Usulan hak asuh yang memberikan hak asuh utamaannya kepada saya, dengan hak kunjungan yang wajar untuk Rania. Dan perjanjian pembagian aset yang dijabarkan hingga rupiah terakhir. Saya tidak hanya menanggapi perselingkuhan. Saya membongkar koneksi hukum dan keuangan yang memberinya akses ke dalam hidup saya. Sementara itu, Anya memulai kampanye kecilnya sendiri. Dia mengirim pesan-pesan seperti, "Ayah bersikap terlalu pasif-agresif," dengan bahasa yang sama sekali tidak seperti Anya. Ketika saya bertanya apa maksudnya, dia membalas, "Ayah tahu maksudku. Ayah membuat ibu merasa bersalah karena memiliki perasaan." Perasaan apa? Pikir saya. Perasaan menghabiskan uangku untuk pria lain? Tapi saya tidak memaksanya. Saya tahu remaja suka bicara. Dan di lingkungan kami, para orang tua lebih banyak bicara lagi. Menjelang hari Jumat, desas-desus tentang keputusan berani Rania untuk membantu seorang teman lama yang sedang krisis telah menyebar melalui komunitas sekolah Anya. Berani. Itu salah satu cara untuk menggambarkannya. Saya hanya mendokumentasikan semuanya. Laporan bank, tangkapan layar, stempel waktu. Pada saat mobil Rania kembali ke jalan masuk kami, saya sudah siap untuk apapun yang keluar dari mulutnya. Hari ke-15, saya sedang di ruang kerja saya, meninjau cetak biru untuk gedung pencakar langit baru di Jakarta, ketika saya mendengar suara ban di atas kerikil di jalan masuk. Pintu depan terbuka, diikuti oleh suara sepatu hak tinggi di lantai kayu jati yang saya pasang sendiri 10 tahun yang lalu. "Mas Baskara?" panggilnya. Suaranya riang. Dia muncul di ambang pintu. Kulitnya baru saja berjemur, potongan rambut baru, gaun musim panas yang belum pernah saya lihat. Dia bersinar, seolah baru saja kembali dari bulan madu. "Bagaimana perjalanannya?" tanya saya. Itu saja sudah cukup. Dia meluncurkan monolog yang telah dilatih dengan sempurna tentang kesehatan mental Dimas, bagaimana dia telah menyelamatkannya, betapa berartinya membantu seseorang yang sedang krisis. Setiap kata terdengar dipoles dan dilatih, mungkin selama perjalanan dari Bali ke Jakarta. Ketika dia selesai, saya hanya berkata, "Makan malam jam 7. Orang tuamu akan datang, orang tuaku juga." Wajahnya mengeras. Aku lelah setelah menyetir. "Jam 7, ulang saya." Dia tidak tahu bahwa makan malam ini bukanlah pesta penyambutan. Itu adalah panggung untuk semua yang telah saya siapkan, dan penonton sudah dalam perjalanan. Pukul 7, meja sudah tertata. Rania telah berganti pakaian menjadi sesuatu yang lebih konservatif, jelas bermaksud untuk tampil sopan di depan kedua pasang orang tua. Ayahnya masih menganggapnya jenius pemasaran. Ibunya ingin percaya bahwa gaya hidup Rania berasal dari penghasilannya sendiri, bukan dari saya. Makan malam dimulai dengan sopan. Obrolan ringan tentang sekolah Anya, cuaca, proyek terbaru saya di Jakarta. Saya membiarkan percakapan mengalir, membiarkan semua orang merasa nyaman. Kemudian, Rania berdeham, meletakkan serbetnya di atas meja. Ada yang ingin kukatakan. Anya tersenyum tipis, seolah sudah tahu. "Aku hamil." Ibu Rania tersentak. "Selamat, Pak Baskara. Ini berita bagus." "Itu bukan anak saya," kata saya, memotong momen itu dengan bersih. Ruangan menjadi beku. Wajah Rania pucat pasi. "Itu anak Dimas," lanjut saya. Ayah Rania berdiri, tangannya menekan meja. "Apa maksud semua ini?"
Rania tergagap. Ayah, aku bisa jelaskan. Tidak, biar aku yang jelaskan, kata saya. Mengeluarkan ponsel saya. Saya menunjukkan kepada mereka tangkapan layar, laporan kartu kredit, dan garis waktu. Bukti bahwa dia telah bersama pria itu selama berbulan-bulan. Tidak ada yang menyentuh makanan mereka. Kemudian, Ibu Rania mulai menangis. Ayahnya tampak seolah ingin memukul dinding. Orang tua saya hanya duduk diam, menatap saya, menunggu. Anya menunduk menatap piringnya, rahangnya mengeras. Rania mengulurkan tangan ke seberang meja ke arah saya. Mas Baskara, kita bisa selesaikan ini. Konseling pernikahan, keluarga tiri. Keluar, kata saya. Ini rumahku juga. Bukan, kata saya. Saya mengeluarkan dokumen dari map di samping saya dan mendorongnya ke seberang meja. Sertifikat rumah ini atas nama saya sendiri. Saya membelinya sebelum kita menikah. Namamu tidak ada di surat apapun kecuali mobil Volvo itu. Kamu boleh membawanya. Dia mengerjap, mencoba mencari pijakan. Kamu tidak bisa begitu saja. Aku bisa. Dan sudah kulakukan. Barang-barangmu ada di garasi. Sudah kupak. Ayahnya mendorong kursinya ke belakang. Kita pergi. Rania mencoba memprotes, tetapi ayahnya memotongnya, membimbingnya ke pintu. Anya tidak pernah melirik ibunya saat dia pergi, tetap duduk di kursinya. Pintu depan tertutup. Saya duduk kembali dan dengan tenang menghabiskan steak saya, merasakan gelombang kedamaian untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Keesokan paginya, saya bangun sebelum matahari terbit. Dengan kopi di tangan, saya meninjau daftar periksa terakhir saya. Gembok diganti, kode keamanan diperbarui. Rekening bank dipisahkan, penerima manfaat asuransi dan dana pensiun ditetapkan ulang. Setiap ujung yang longgar telah diikat. Pukul 8, saya sudah berada di truk saya, menuju ke Bintaro, tempat saudara perempuan Rania tinggal. Dia menginap di sana. Saya parkir di pinggir jalan, berjalan ke pintu depan, dan membunyikan bel. Rania membuka pintu, masih mengenakan piyama. Matanya bengkak karena menangis. Mas Baskara. Saya menyerahkan sebuah amplop padanya. Surat gugatan cerai. Kamu sudah resmi dilayani. Dia merobek amplop itu, matanya memindai surat-surat itu. Kamu sudah. Aku sudah melakukan segalanya, kata saya, nama dan nomor pengacaraku ada di bagian bawah, jangan hubungi aku kecuali melalui dia. Di belakangnya, saudara perempuannya berdiri canggung, tidak bisa menatap mata saya. Menjelang siang, media sosial Rania meledak. Dia memposting tentang pelecehan emosional, perjalanannya menemukan jati diri, pilihan-pilihan beraninya. Lokasinya ditandai di sebuah gym di Bali, Gym Dimas. Dia tidak menyadari bahwa saya telah mendokumentasikan semuanya selama berminggu-minggu. Dan dia akan segera belajar bahwa di dunia saya, bukti transaksi berbicara lebih keras daripada tagar. Saya mulai dengan keluarganya. Mereka yang pertama menerima paket lengkap. Laporan bank yang menunjukkan transfer uang. Tangkapan layar pesan antara dia dan Dimas dari berbulan-bulan yang lalu. Foto-foto dari Bali, saya menyajikan garis waktu yang membuktikan kehamilan itu terjadi selama misi belas kasihnya. Ayahnya tidak menelepon saya, tetapi kabar sampai melalui seorang kenalan. Dia telah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Rania. Ibunya mencoba menengahi, tetapi menarik simpatinya setelah saya menunjukkan pesan di mana Rania menyebut mereka sebagai ATM berjalan yang banyak opini. Selanjutnya, klien-kliennya. Jakarta bukan kota kecil, tetapi komunitas bisnisnya lebih sempit dari yang orang kira. Teman saya yang memiliki perusahaan bahan bangunan memutus kontraknya begitu dia melihat bukti. Yang lain mengikuti. Ternyata, tidak baik untuk bisnis jika manajer media sosial Anda ketahuan berbohong secara terbuka di media sosial. Pada akhir minggu itu, penghasilan Rania menguap. Para pengikut yang dulu menyukai kutipan-kutipan inspiratifnya kini memenuhi kolom komentarnya dengan kata-kata seperti pembohong dan perusak rumah tangga. Dia mencoba membangun merek berdasarkan kepercayaan dan koneksi. Saya membongkarnya hanya dengan kebenaran. Dan saya bahkan belum selesai.
Dimas menghilang tepat 6 hari setelah Rania memberitahunya tentang kehamilannya. 6 hari. Dia pasti pergi ke Bali, berpikir mereka akan tinggal bersama, menata rumah, membesarkan bayi itu bersama. Sebaliknya, dia menemuinya di sebuah kafe di Seminyak. Tempat umum, banyak saksi, jalan keluar yang mudah. Dia tidak siap, katanya. Mantan istrinya sedang mempertimbangkan untuk kembali, katanya. 2 bulan terakhir adalah sebuah kesalahan, katanya. Lalu dia memblokir nomornya, mengubah jadwal gymnya, dan membuat Instagramnya menjadi privat. 2 hari kemudian, telepon saya berdering. Nama Rania muncul di layar. Saya menjawab. Dia meninggalkanku, Mas Baskara. Aku hamil dan sendirian, bagaimana bisa kamu begitu dingin? Latihan, kata saya, lalu menutup telepon. 1 jam kemudian, dia muncul di rumah kami. Anya sedang di sekolah. Saya sudah mengantisipasi ini. Tolong, katanya di depan pintu. Aku membuat kesalahan. Tidak, Rania. Kamu membuat pilihan, selama berbulan-bulan. Kamu mengambil uang dari rumah kita, dan mengandung anak pria lain. Kamu mempertaruhkan segalanya untuknya, dan dia melipat. Wajahnya hancur. Saya tidak membiarkannya masuk. Saya menutup pintu dan membiarkannya menangis di teras depan sampai akhirnya dia pergi. Sore itu, Anya pulang sekolah lebih awal. Dia melihat SUV ibunya menjauh di tikungan jalan. Dia masuk dan bertanya, "Ibu tadi di sini?" "Iya," kata saya. Dia ingin bicara, Anya tidak bertanya tentang apa. Dia hanya mengangguk, meletakkan tasnya, dan pergi ke kamarnya. Malam itu saat makan malam, dia yang mengangkat topik itu. "Ibu terus mengirimiku pesan," katanya. Katanya ayah memblokirnya dan mencoba membuatku berbalik melawannya. Saya meletakkan garpu saya. "Anya, kamu cukup pintar untuk menilai sendiri. Tapi ingat ini, orang menunjukkan siapa mereka melalui tindakan mereka, dan menjadi keluarga tidak mengubah itu." Dia tidak langsung menjawab. Kemudian, dengan pelan, dia berkata, "Ibu memberitahuku bahwa Om Dimas adalah ayah bayinya. Saya tidak percaya padanya pada awalnya." Saya menatapnya. "Dan sekarang?" Mata Anya mengeras. "Sekarang aku percaya. Dan aku tidak akan membelanya lagi. Itu bukan perayaan kemenangan, tetapi itu adalah tanda pertama bahwa kebenaran mulai lebih penting bagi Anya daripada narasi yang telah ditanamkan ibunya." Tidak butuh waktu lama bagi Rania untuk menemukan pengalih perhatian lain. 3 bulan setelah Dimas menghilang, dia bertemu dengan seorang pelatih pribadi dari Bintaro, tipe nyelamat berotot lainnya. Dalam beberapa minggu, dia sudah memposting selfie gym bersamanya, menandai lokasi seolah-olah itu adalah tur dunia. Anya tidak berkomentar, tetapi dia melihat. Saya juga. Dalam 2 bulan, pelatih itu menghilang. Rania hamil lagi. Kali ini, bahkan tidak ada kepura-puraan hubungan yang berkomitmen. Orang tuanya turun tangan sementara, membayar sewa dan perlengkapan bayi, tetapi mereka tidak tertipu. Suatu malam, saya mendapat telepon dari ibunya. Suaranya rendah dan malu. "Pak Baskara, saya tidak tahan lagi," katanya. Dia terus mengulangi kesalahan yang sama. "Saya tidak menawarkan simpati. Anda tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin berubah." Saat anak kedua lahir, Rania telah pindah ke apartemen kecil di Bintaro, hidup dari uang pemberian orang tuanya. Tidak ada penghasilan tetap, tidak ada pasangan, hanya 2 anak dari 2 pria yang tidak mau berurusan dengannya. Pola itu bukanlah hal baru, hanya saja akhirnya terlihat oleh semua orang. Pada bulan ke-7 kehamilan keduanya, Rania muncul di gedung kantor saya di pusat kota. Petugas keamanan menelepon dari lobi. "Ada seorang wanita di sini dengan seorang bayi, Pak," kata petugas keamanan. Dia bilang dia istri Bapak. "Mantan istri?" koreksi saya. "Apakah dia mengancam?" "Tidak, Pak. Hanya menangis." "Kalau begitu, tolong antar dia keluar." Keesokan harinya, dia datang lagi, dan hari berikutnya juga. Akhirnya, saya turun. Dia tampak kacau. Rambut tidak dicuci. Pakaian bernoda. Anak pertamanya menggeliat di gendongan bayi bekas, dan perutnya buncit dengan anak kedua. "Mas Baskara, tolong," katanya,
wajahnya basah oleh air mata. Aku butuh bantuan. Tidak, kata saya. Anak-anak ini adalah adik tiri Anya. Anya harus tahu tentang mereka. Anya tidak ingin mengenalmu atau mereka. Aku bisa mati, Mas Baskara, kita semua bisa mati, kata saya. Itu bukan masalah yang harus aku selesaikan. Dia mulai menangis lebih keras. Orang-orang di lobi menoleh. Saya membiarkannya menangis sampai dia lelah. Lalu, dengan suara yang jelas dan datar, saya berkata, kamu meninggalkan kehidupan dengan penghasilan 5 miliar setahun dan keluarga yang stabil demi momen-momen Instagram dengan pria-pria yang tidak akan bertanggung jawab padamu. Itu pilihanmu. Hadapilah. Dan saya kembali ke atas. Malam itu, Anya masuk ke dapur saat saya sedang memasak. Dia memegang ponselnya, layarnya menyala. Ibu memposting tentang ayah, katanya datar. Status Facebook Rania berbunyi. Mantan suamiku tidak punya hati, dia tidak mau membantu aku dan saudara-saudara anak-anaknya. Dia memulai hidup baru seolah-olah sumpah pernikahan kami tidak berarti apa-apa. Anya tidak ragu-ragu. Dia mengetik komentar tepat di depan saya. Pria tidak punya hati adalah pria yang kamu selingkuhi selama berbulan-bulan, mencuri uangnya, dan mengandung anak pria lain, lalu berharap dia akan membesarkan anak itu. Sisanya hanyalah konsekuensi. Lalu dia menekan kirim. 15 menit kemudian, postingan itu hilang. Rania telah menghapusnya, tetapi sudah cukup banyak orang yang melihat, dan tangkapan layar Anya akan mencegahnya hilang selamanya. Menjelang akhir minggu itu, narasi telah berbalik melawan Rania di lingkungan kami. Teman dari teman, rekan bisnis, bahkan orang tua di sekolah Anya sekarang mengerti bahwa ada lubang yang menganga dalam kisah sedih Rania. Dia menginginkan simpati. Sebaliknya, dia mendapatkan keheningan, jenis keheningan yang lebih dingin, lebih berat, dan lebih sulit untuk dihindari daripada kritik terang-terangan. Dan itu adalah keheningan yang dia ciptakan sendiri. Sementara kehidupan Rania runtuh secara online, hidup saya bergerak maju. Saya mulai bertemu dengan Citra Anindita, seorang insinyur struktur yang saya temui melalui proyek di pusat kota. Awalnya hanya kopi sambil meninjau perhitungan beban dan rencana lokasi. Kopi menjadi makan malam, dan makan malam menjadi sarapan. Suatu sore, Citra datang ke rumah kami untuk mengantarkan beberapa cetak biru yang direvisi. Anya sedang sakit dan tidak masuk sekolah. Ketika saya kembali dari lokasi proyek, saya menemukan mereka berdua duduk di meja dapur, berbicara tentang program arsitektur dan perangkat lunak desain. Mereka sudah di sana selama 2 jam. Setelah Citra pergi, Anya berkata, dia pintar. Lebih pintar dari ibu. Bukan pintar dalam artian aku harus terlihat pintar, tapi benar-benar pintar. Itu lebih dari sekadar pengakuan, ada nada lega dalam suaranya. Dia telah melihat perbedaan antara seseorang yang membangun sesuatu dan seseorang yang menghancurkannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah terasa stabil. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada pertengkaran bisik-bisik, hanya ketenangan. Rania akhirnya mendengar tentang Citra. Jakarta mungkin kota besar, tetapi kabar menyebar dengan cepat. Tanggapannya datang dalam bentuk 17 pesan teks. Saya tidak membalas satu pun. Rania tidak berhenti pada pesan teks. Dia mulai muncul di acara-acara sekolah Anya. Lomba dayung, pameran sains, pesta dansa musim dingin. Selalu dengan anak pertamanya di gendongan, tampak lelah dan putus asa, perutnya sudah membuncit dengan kehamilan ketiga. Awalnya, Anya mengabaikannya, berjalan ke arah lain tanpa sepatah kata pun. Tetapi setelah pesta dansa musim dingin, dia pulang dengan perasaan kesal yang terlihat jelas. Ibu mencoba membuatku merasa bersalah, kata Anya. Apakah berhasil? Tanya saya. Tidak. Itu menjengkelkan. Dia memilih bayi-bayi itu daripada keluarga kita. Sekarang karena itu sulit, dia ingin simpati. Dia harus menanggung akibatnya. Katakan itu padanya, kata saya. Sudah, jawab Anya. Dia menangis. Dan aku pergi begitu saja. Saya bisa melihat di wajahnya, dia tidak hanya membela diri. Dia sedang menetapkan batasan. Jenis batasan yang, sekali ditetapkan, tidak akan bergeser. Rania mengira penampilan publiknya akan meluluhkan hati Anya.
Sebaliknya, setiap pertemuan hanya mendorongnya lebih jauh. Dan saya tidak berniat ikut campur dalam proses itu. Kabar kehamilan ketiga Rania tidak datang darinya. Itu datang dari ibunya, yang menelepon saya suatu malam sambil menangis. Dia melakukannya lagi, kata ibunya. Dia bertemu pria ini secara online, seorang pelatih kebugaran lagi. Dia membiarkannya tinggal dalam 3 minggu, hamil dalam 2 bulan, dan sekarang pria itu pergi. Saya bersandar di kursi saya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tidak ada. Ayahnya bilang cucu pertama adalah batas amalnya untuk kebodohan Rania. Kali ini, dia sendirian dan mereka bersungguh-sungguh. Mereka memutusnya sepenuhnya. Tidak ada uang sewa, tidak ada bahan makanan, tidak ada uang untuk anak-anak, tidak butuh waktu lama bagi Rania untuk panik. Seminggu kemudian, dia kembali ke gedung kantor saya. Kali ini, dengan anak pertamanya di pinggul dan perut buncit yang menceritakan keseluruhan cerita. Aku putus asa, Mas Baskara, katanya, menghalangi ambang pintu. Mereka adalah saudara tiri putrimu. Bukan tanggung jawabku. Saya melewatinya. Dia berteriak di belakang saya, tetapi saya tidak menoleh ke belakang. Pintu lift tertutup, menyegel jarak yang ingin saya pertahankan selamanya. Rania tidak menyerah. Dia menunggu di luar gedung saat makan siang, menyudutkan saya di trotoar. Anak pertamanya menempel di bahunya, matanya lebar, sementara tangan lainnya diletakkan di atas perutnya yang membengkak. Mas Baskara, tolong. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Anak-anak ini adalah saudara tiri Anya, mereka keluarga. Saya berhenti dan menatap matanya. Keluarga bukan hanya darah, Rania. Itu adalah tindakan. Dan tindakanmu telah membakar setiap jembatan yang kamu miliki. Suaranya meninggi, diwarnai keputusasaan. Aku bisa mati saat melahirkan. Lalu apa yang akan kamu katakan pada Anya? Hal yang sama yang kukatakan padanya sekarang. Bahwa kamu memilih ini 2 kali, 3 kali, dan kamu berharap orang lain akan membereskannya untukmu. Dia mulai menangis lebih keras, menarik perhatian orang yang lewat di jalan. Saya tidak peduli. Kamu membuat pilihan-pilihan ini karena kamu menginginkan apa yang kamu inginkan pada saat itu. Aku bukan orang yang akan menyelamatkanmu dari tagihan itu. Lalu saya pergi, meninggalkannya berdiri di sana dengan 1 anak yang sudah lahir dan 1 yang belum, tanpa ada penonton yang tersisa untuk memuji penampilannya. Malam itu, Rania mencoba taktik baru. Media sosial. Dia memposting selfie panjang sambil menangis dengan keterangan tentang bagaimana dia ditinggalkan oleh pria yang bersumpah akan mencintainya dalam segala hal, membesarkan 2 putranya sendirian sementara pria itu membangun keluarga dengan wanita lain. Tidak butuh waktu lama bagi Anya untuk melihatnya. Dia masuk ke ruang keluarga, ponsel di tangannya. Ayah harus membaca ini. Saya membaca sekilas postingan itu dan mengembalikan ponselnya. Haruskah aku membalas? Dia menggelengkan kepala. Sudah kutangani. Komentarnya masih berada di paling atas. Mungkin jika kamu tidak selingkuh selama berbulan-bulan, mencuri uangnya, dan hamil oleh 2 pria lain, dia tidak akan pergi. Sekadar info. Dalam 1 jam, Rania telah menghapus postingan itu. Tetapi seperti sebelumnya, tangkapan layar sudah beredar. Orang-orang yang penting sudah tahu kebenarannya, sisanya bisa menarik kesimpulan sendiri. Rania menginginkan simpati. Yang dia dapatkan hanyalah keheningan, atau yang lebih buruk baginya, pengingat belak-belakan tentang kebenaran yang begitu keras coba dia tulis ulang. Sementara Rania berjuang untuk memperbaiki citranya, masa depan Anya mulai terbentuk. Setelah percakapan panjangnya dengan Citra tentang teknik, dia iseng-iseng mendaftar ke ITB. Saya masih ingat hari ketika amplop tebal dan resmi itu tiba. Anya berdiri di dapur, tangannya gemetar, saat dia membukanya. Diterima, bisiknya. Lalu dia mendongak, matanya lebar. Ayah, aku diterima. Saya memeluknya, merasakan kebanggaan yang tidak pernah saya rasakan di lokasi konstruksi manapun. Citra berdiri tepat di belakang saya, tersenyum lebar, memberitahu Anya bahwa dia sudah tahu dia akan berhasil. Rania mengetahuinya melalui desas-desus dan mengirimi saya pesan. Seorang ibu dibutuhkan untuk hal-hal seperti ini.
Saya tidak membalas. Anya tidak menginginkannya di sana, dan saya tidak akan mengabaikan itu. Sebaliknya, kami mulai membuat rencana akomodasi di dekat kampus di Bandung untuk musim gugur. Perjalanan musim panas untuk membantunya menetap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, setiap percakapan di rumah kami adalah tentang membangun sesuatu yang baru, bukan memperbaiki apa yang rusak. Kekacauan Rania terasa seperti terjadi di dunia lain, dan saya berniat untuk menjaganya tetap di sana. Sebulan setelah surat penerimaan Anya, saya melamar Citra. Tidak ada yang mewah, hanya kami berdua di teras belakang saat senja, dengan sebotol anggur di antara kami, udara dipenuhi aroma segar kayu jati dari pergola yang baru saja saya bangun. Dia berkata ya tanpa ragu-ragu. Dan ketika Anya mengetahuinya, dia memeluk Citra terlebih dahulu, lalu saya. Aku jadi pendamping priamu, kan? Tanya Anya, setengah bercanda. Tentu saja, kata saya. Rania mendengar berita pertunangan dalam beberapa hari. Jakarta mungkin besar, tetapi rumor menyebar dengan cepat. Dia membombardir saya dengan pesan dari nomor-nomor yang tidak saya kenal. Semua omong kosong yang sama ini terlalu cepat, Anya butuh stabilitas, kesucian sumpah pernikahan. Saya membalas sekali, kamu melanggar sumpah itu bertahun-tahun yang lalu. Pada hari kamu mengemas koper itu untuk ke Bali. Lalu saya memblokir setiap nomor yang dia gunakan. Citra dan saya mulai merencanakan pernikahan kecil, Anya membantu memilih tempat. Seluruh prosesnya tenang dan menyenangkan. Segala sesuatu yang tidak seperti pernikahan pertama saya. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, masa depan terasa seperti milik saya lagi. Merencanakan pernikahan dengan Citra dan Anya sama sekali berbeda dari pengalaman pertama saya. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada agenda tersembunyi, hanya 3 orang yang membuat keputusan bersama dan benar-benar menikmatinya. Anya menganggap perannya sebagai pendamping pria dengan serius. Dia memilih pakaiannya sendiri, jas navy yang dibuat khusus dengan dasi perak, dan kemudian mulai menyiapkan pidato yang dia bersikeras tidak akan kami lihat sampai hari Rania, tentu saja, mencoba menyusup. Kabar sampai kepada saya melalui kenalan bahwa dia bertanya-tanya tentang tanggal, lokasi, apakah anak-anak diizinkan. Saya bahkan tidak perlu menebak rencananya. Muncul tanpa diundang, membuat keributan. Upaya publik untuk membalikkan narasi. Anyalah yang menghentikannya. Ibu tidak akan datang, yah. Jangan beritahu dia kapanpun itu. Itu menyelesaikannya. Kami memperketat daftar tamu, dan lokasi hanya diungkapkan kepada mereka yang perlu tahu. Rania bisa terus mengarang ceritanya secara online. Kisah nyata kisah kami akan segera mengambil langkah penting ke depan, dan dia tidak akan berada di dekatnya. Pagi hari pernikahan itu sunyi, hampir damai. Tempatnya, sebuah kebun anggur kecil di luar Bogor, bermandikan cahaya. Citra bersiap-siap di kabin sebelah bersama saudara perempuannya. Saya tinggal di rumah utama bersama Anya, yang sedang berlatih pidatonya dengan suara tertahan di dapur. Kau akan membuat semua orang menangis, ya? Tanya saya. Itulah rencananya, katanya sambil tersenyum. Para tamu mulai berdatangan. Teman dekat, keluarga, orang-orang yang tetap bersama kami melalui semua badai. Tidak ada drama, tidak ada wajah tak terduga. Upacaranya sendiri sederhana. Saat Citra berjalan ke arah saya, sinar matahari menyinari rambutnya, dan saya menyadari bahwa saya tidak hanya menikahinya. Saya sedang menutup luka terbuka terakhir dari masa lalu saya. Anya berdiri di samping saya, kokoh seperti batu, tersenyum saat dia menyerahkan cincin. Ketika penghulu menyatakan kami sebagai suami istri, tepuk tangan terasa lebih dari sekadar perayaan. Rasanya seperti sebuah pengakuan. Seolah-olah alam semesta berkata, kalian berhasil, kalian membangun sesuatu yang lebih baik. Rania tidak akan pernah tahu waktu, tempat, atau sumpah yang menggantikan sumpah yang telah ia hancurkan. Setelah makan malam, saat lampu-lampu di gudang kebun anggur diredupkan, Anya melangkah ke panggung kecil. Dia tidak terlihat gugup, hanya mantap dan percaya diri. Dia menyesuaikan mikrofon, tersenyum kepada saya dan Citra. Ayah saya membangun gedung pencakar langit, mulainya. Tetapi proyek konstruksi terbesarnya adalah membangun kembali keluarga kami setelah seseorang mencoba merobohkannya, ruangan menjadi hening.
Ayah mengajari saya bahwa fondasi yang kuat dibangun dari rasa hormat, integritas, dan konsekuensi. Dan jika Anda melakukannya dengan benar, fondasi itu dapat menahan gempa bumi. Tenggorokan saya tercekat. Citra meraih tangan saya. Anya menatap lurus ke arah saya. Terima kasih karena tidak hancur. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya seperti apa kekuatan itu bukan yang keras atau kejam, tetapi yang tabah. Dan terima kasih telah memilih seseorang yang memilih kita kembali. Tidak ada mata yang kering di ruangan itu. Ketika dia turun, saya memeluknya begitu erat hingga dia tertawa. Pidato itu tidak hanya menutup sebuah bab, itu menyegelnya. Tidak ada yang tersisa untuk diputarbalikkan oleh Rania, tidak ada yang bisa diambil. Kami adalah keluarga baru sekarang. Kami tidak punya rencana untuk memberitahu Rania tentang pernikahan itu, tetapi media sosial melakukannya untuk kami. Seminggu kemudian, dia melihat foto-foto yang diposting oleh seorang kenalan, Citra dalam gaunnya, Anya dalam jasnya, saya dengan cincin di jari saya. Malam itu, email mulai berdatangan, dan pesan teks dari nomor asing, bahkan surat tulisan tangan yang muncul di kotak surat saya, semua variasi dari tema yang sama, bahwa saya menggantikannya, menghapus sejarah kami, menyakiti Anya. Anya membaca surat itu sebelum saya. Dia benar-benar tertawa. Ibu benar-benar berpikir ini tentang dia. Ya, katanya, menyerahkannya kembali. Maksudku, di kepalanya, semuanya memang tentang dia. Saya bertanya apakah dia ingin saya membalas. Buang-buang perangko saja, katanya. Jadi saya tidak melakukannya. Rania telah kehilangan hak untuk menjadi bagian dari momen-momen penting kami sejak lama. Pernikahan itu hanya membuatnya menjadi final. Dia bisa menonton dari luar jika dia mau, tetapi pemandangannya tidak akan pernah berubah. Dia tidak lagi ada dalam gambar. Pengacara Rania akhirnya mengirimkan penawaran balasan mereka, tunjangan, setengah dari tabungan saya, klaim atas rumah di Seminyak yang saya beli sebelum kami bertemu. Saya sedang duduk di kantor saya, Samudra Hindia terbentang di luar jendela kaca. Saya tidak lagi marah. Saya hanya tercengang betapa jauhnya dia akan mendorong delusinya. Saya memikirkan bertahun-tahun saya pulang ke rumah berlumuran debu, otot-otot saya menjerit, semuanya agar dia bisa memposting foto dirinya mengenakan gaun yang bahkan tidak dia bayar. Sekarang dia ingin memecah belah kehidupan itu dan mengambil bagian terbaiknya. Pengacara saya nyaris tidak melirik dokumen itu. Perjanjian pranikah mengikat, katanya. Kami menolak. Saya terkejut. Dia tidak sedang bernegosiasi untuk bertahan hidup. Dia sedang bernegosiasi untuk harga dirinya, dan itu membuatnya nekat. Orang nekat tidak peduli siapa yang terluka, selama mereka merasa menang. Malam itu, Anya menemukan saya di teras. Ibu menelepon, katanya datar. Katanya ayah mencoba menghapusnya dari hidupku. Saya menatapnya. Apakah kamu percaya itu? Anya tidak berkedip. Aku ada di sana, ayah. Aku ingat semuanya. Ibu menghapus dirinya sendiri. 16 tahun. Dan dia mengatakannya dengan kejelasan yang baru saya temukan di usia 40-an. Kami duduk dalam keheningan, menyaksikan ombak masuk. Udaranya sejuk dan stabil. Tidak ada badai, tidak ada teriakan, hanya kedamaian. Dalam keheningan itu, saya menyadari Anya tidak hanya selamat dari kekacauan ibunya, dia telah mempelajarinya, belajar persis seperti apa orang yang tidak ingin dia jadi. Mungkin itu satu-satunya hadiah yang pernah diberikan Rania padanya. 2 hari kemudian, Rania memposting keterangan panjang di Instagram tentang penyembuhan dari kontrol terselubung dan pelecehan narsistik. Komentarnya penuh dengan orang asing yang mendukung. Citra menunjukkannya kepada saya saat sarapan. Mencari simpati, katanya. Berhasil pada orang yang tidak tahu kebenarannya. Menjelang malam, salah satu mantan klien saya mengirimi saya tangkapan layar. Seseorang telah memposting catatan pengadilan dan foto-foto di bagian komentarnya. Opini publik berbalik dengan cepat. Pendukung menjadi skeptis, skeptis menjadi diam. Rania menghapus postingan itu, tetapi internet mengingat. Setiap kebohongan meninggalkan jejak. Dan dia telah berjalan tanpa alas kaki di atas semen basah selama bertahun-tahun. Seminggu kemudian, Anya memutarkan pesan suara untuk saya saat makan malam.
Suara Rania bergetar. Aku dirawat di rumah sakit karena stres. Ayahku tidak peduli apakah aku hidup atau mati, hanya memutar matanya. Ibu memposting selfie gym di hari yang sama. Citra bahkan tidak mengangkat matanya dari piringnya. Beberapa orang menggunakan kebenaran. Beberapa menggunakan filter. Bukan kebohongan yang membuat saya marah, itu adalah niatnya. Rania tidak hanya memutarbalikkan fakta, dia mempersenjatai simpati. Di benaknya, siapapun yang kebal terhadapnya tidak sedang melindungi diri mereka sendiri, mereka adalah penjahat dalam naskahnya. Suatu sore, saya menerima email dari seorang wanita di Surabaya. Dia mengklaim telah bertemu Rania di grup Facebook Ibu Tunggal dan sedang mempertimbangkan untuk membantunya secara finansial, tetapi memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Saya mencari namanya di Google, tulisnya, dan nama Anda terus muncul. Saya rasa saya telah menemukan kebenarannya, rasanya surreal. Kekacauan Rania telah melintasi batas provinsi, menjangkau orang asing yang belum pernah saya temui. Saya membalas dengan sopan, berterima kasih atas kontaknya, dan menasihatinya untuk menyimpan uangnya. Ketika saya menunjukkannya kepada Citra, dia hanya menggelengkan kepala. Masih mencoba menemukan panggung, bahkan di pengasingan. Menjelang akhir musim semi, trik-trik Rania yang biasa tidak lagi berhasil. Postingan dramatis, panggilan telepon memohon simpati, janji untuk berubah tidak ada yang berhasil. Penontonnya telah memblokirnya atau melihat menembusnya. Bagi saya, itu seperti menonton seorang quarterback tanpa buku pedoman, berlari berputar-putar berharap sesuatu akan berhasil. Saya tidak mendukung kegagalannya, saya hanya tidak lagi berinvestasi dalam kesuksesannya. Dia telah memilih jalannya jauh sebelum saya berhenti menjawab panggilannya. Dan semakin saya menjauh dari kebisingannya, semakin saya menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang Anda mohon. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun, bata demi bata, sampai Anda memiliki dinding yang menahan kekacauan. Seorang subkontraktor dari proyek sebelumnya mampir untuk menurunkan beberapa material. Di tengah percakapan kami, dia ragu-ragu. Mantan istri Anda melamar untuk melakukan pekerjaan media sosial untuk butik istri saya. Saya menjaga nada suara saya tetap netral. Semoga berhasil untuknya. Dia tertawa canggung. Istri saya mencarinya di Google, menemukan dokumen pengadilan. Kami memutuskan untuk memilih kandidat lain. Malam itu saya memberitahu Citra. Dia menuangkan segelas anggur. Dia kehabisan ruangan untuk dimasuki, katanya. Dan dia benar. Rania tidak hanya bangkrut, dia kehabisan tempat untuk berpura-pura tidak bangkrut. Di sebuah acara makan malam industri konstruksi, seorang kolega mencondongkan tubuh. Saya pikir saya melihat mantan istri Anda di bar hotel di Bali bulan lalu, setiap malam dengan pria yang berbeda. Saya hanya tersenyum. Mungkin sedang membangun jaringan. Apakah itu benar atau tidak penting. Yang penting adalah menyadari bahwa dunianya telah menyusut menjadi transaksi dan perhatian pinjaman. Dunia saya telah meluas, kontrak yang mencakup seluruh Nusantara, rumah yang stabil, seorang putri yang berkembang. 2 jalan, keduanya dipilih satu dibangun untuk bertahan, yang lain ditakdirkan untuk runtuh. Tiba-tiba, pengacara Rania mengirim email. Dia menginginkan satu tawaran penyelesaian terakhir sebelum mereka membawanya ke pengadilan. Pengacara saya membalas dengan satu baris. Perjanjian pranikah mengikat. Posisi kami tidak berubah. Saya tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, Citra dan saya merayakannya dengan makanan pesan antar dan sebotol anggur. Bukan tentang uangnya. Ini tentang konfirmasi bahwa dinding yang kami bangun di sekitar hidup kami tetap kokoh. Rania bisa melemparkan dirinya ke dinding itu sebanyak yang dia mau. Dia tidak akan bisa masuk. Hanya menyelesaikan ujian akhirnya dengan nilai sempurna dan diterima lebih awal di program magang musim panas di Singapura. Dia mengirimi saya foto surat penerimaan sebelum memberitahu orang lain. Saya langsung menelepon. Ayah bangga padamu nak. Suaranya ceria. Rasanya seperti saya membangun hidup saya sendiri sekarang. Dia tidak menyebut ibunya, dan saya juga tidak. Tidak perlu. Ketiadaan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun. Menjelang awal musim panas, Rania menjadi diam.
Tidak ada postingan. Tidak ada panggilan telepon. Tidak ada kabar melalui teman. Seolah-olah dia telah menghilang. Citra menyadarinya. Kurasa ini benar-benar sudah berakhir sekarang. Saya mengangkat bahu. Dia tidak pernah berakhir. Dia hanya mengubah panggung. Apapun yang dia rencanakan selanjutnya bukan urusan saya. Hidup saya terlalu penuh. Promosi Citra, magang Anya yang akan datang, kemajuan rencana untuk rumah di Seminyak. Jika Rania menginginkan panggung, dia harus membangunnya sendiri. Dan kali ini, saya bahkan tidak akan menjadi penonton. Awal Maret, seorang kenalan mengirimi saya sebuah tautan. Rania telah memposting pembaruan lain di Facebook. Kali ini, itu adalah selfie yang difilter dengan keterangan, membesarkan 5 anak yang cantik sendirian, menjadi lebih kuat setiap hari. Tuhan memberikan pertempuran terberat kepada prajurit terkuatnya. Komentarnya jarang. Beberapa ucapan semangat generik dari orang asing. Dan keheningan. Anya juga melihatnya. Ibu masih mencoba menjual cerita yang tidak ada yang beli, katanya, menggulir melewatinya tanpa kata lain. Saya tidak bereaksi. Persona online Rania telah menjadi ruang gema bagi dirinya sendiri. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya beberapa pengikut yang terputus yang tidak tahu sejarahnya. Bagi Citra dan saya, ada hal-hal yang lebih besar untuk difokuskan. Kami sedang menyelesaikan desain interior untuk rumah Seminyak, mempersiapkan musim panas Anya di Singapura, dan merencanakan perjalanan untuk mengunjunginya pada bulan Juli. Rania bisa terus menyiarkan kehampaan jika dia mau. Bagi kami, sinyalnya jelas, kami telah bergerak maju, dan kami tidak melihat ke belakang. Juli datang dengan cepat. Citra dan saya terbang ke Singapura untuk melihat Anya di tengah magangnya. Dia bertemu kami di luar kantor perusahaannya di pusat kota, mengenakan helm proyek dan membawa gulungan cetak biru di bawah lengannya. Dia tampak seperti seharusnya berada di sana. Percaya diri, fokus, sudah menjadi bagian dari dunia profesional yang dia kejar. Akhir pekan itu, dia mengajak kami berkeliling proyek yang sedang dikerjakannya, menjelaskan detail struktural dengan semangat yang sama seperti yang saya miliki di usia 20-an. Citra mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa diajukan oleh seorang insinyur. Saya hanya menonton, bangga. Saat makan malam di restoran Italia kecil di Boat Quay, Anya berkata, inilah yang saya inginkan, bukan hanya pekerjaan, tapi kehidupan. Stabilitas, tujuan. Saya tidak pernah ingin menjadi seperti ibu. Kamu tidak akan, kata saya. Karena kamu belajar sejak dini apa yang tidak boleh diterima. Dia tersenyum dan mengangguk. Pada saat itu, saya tahu dia tidak hanya selamat dari masa lalunya, dia sedang merancang masa depan yang tidak akan pernah bisa dirusak oleh ibunya. Ketika magang Anya berakhir pada bulan Agustus, dia kembali ke Seminyak untuk istirahat sejenak sebelum semester musim gugur. Dia bahkan lebih percaya diri, lebih yakin pada dirinya sendiri. Saat makan malam, ceritanya penuh dengan nama dan tempat yang menjelaskan bahwa dia sedang membangun jaringannya sendiri, hidupnya sendiri. Suatu malam, kami duduk di teras, menyaksikan Samudra Hindia menelan matahari. Dia bersandar di kursinya. Kau tahu, katanya, setiap kali aku pulang sekarang, rasanya lebih ringan. Udaranya terasa berbeda, itu karena tidak ada lagi yang mencoba membakarnya, kata saya. Citra tersenyum lembut. Kamu membangun firewall, Mas Baskara. Saya menggelengkan kepala. Tidak, kita yang membangunnya. Kita semua. Rania masih ada di luar sana, di suatu tempat. Terakhir saya dengar, dia di Surabaya, membesarkan anak-anak dengan nama belakang yang berbeda dan memposting setengah kebenaran secara online. Tetapi, dunianya tidak lagi bersinggungan dengan dunia kami. Dan saat ombak bergulung di bawah kami, saya menyadari itulah kedamaian terbesar yang bisa saya harapkan. September, Rania mencoba membuat kehadirannya terasa lagi. Sebuah klip video muncul di halaman komunitas lokal Surabaya, dia di depan mikrofon di sebuah acara pemberdayaan ibu tunggal, menceritakan versi kehidupannya yang telah diedit secara besar-besaran. Dalam versinya, dia adalah korban dari suami yang dingin dan mengendalikan yang telah menggantikannya,
dan seorang putri yang telah berbalik melawannya karena kebohongan. Tidak disebutkan perselingkuhan, tidak disebutkan uang yang dicuri, tidak disebutkan kehamilan dengan pria-pria yang muncul dan menghilang begitu saja. Beberapa komentar memuji keberaniannya, tetapi tidak butuh waktu lama bagi orang-orang yang tahu cerita sebenarnya untuk ikut campur. Tangkapan layar postingan masa lalunya, foto-foto dari Bali, bahkan komentar publik Anya dari beberapa tahun sebelumnya mulai muncul di bawah video. Keesokan harinya, klip itu hilang. Rania gagal menyadari bahwa internet tidak lupa, begitu pula orang-orang yang telah dia sakiti. Bagi kami, itu tidak lebih dari kebisingan latar belakang. Tetapi baginya, itu adalah pintu lain yang dibanting tertutup. Menjelang Oktober, Rania telah benar-benar menghilang dari kehidupan sehari-hari kami. Tidak ada panggilan telepon, tidak ada pesan, tidak ada kemunculan tak terduga, hanya keheningan. Citra dan saya tenggelam dalam pekerjaan kami. Dia dipromosikan lagi, mengawasi beberapa proyek struktural besar pada malam hari, sementara saya mengelola pengembangan profil tinggi di Jakarta. Rumah Seminyak menjadi tempat perlindungan kami di akhir pekan, tempat di mana dunia terasa jauh. Anya berkembang di tahun keduanya di ITB, menyeimbangkan mata kuliah lanjutan dengan peran kepemimpinan di 2 klub teknik mahasiswa. Dia mulai berbicara tentang sekolah pasca sarjana, mungkin studi di Eropa. Luar biasa betapa banyak hal berubah ketika Anda menyingkirkan orang yang salah dari hidup Anda, katanya saat panggilan video dari teras Seminyak suatu malam. Citra tersenyum, itu tidak luar biasa, Anya. Itu hanya memberi ruang untuk hal-hal yang benar. Kami menutup telepon dengan rasa bangga bukan hanya pada prestasinya, tetapi pada kehidupan yang kokoh dan tak tergoyahkan yang telah kami bangun, kehidupan yang tidak akan pernah bisa disentuh atau dihancurkan oleh Rania. Akhir November. Pada Jumat malam, ponsel saya berdengung dengan notifikasi email. Nama pengirimnya membuat perut saya mulas sejenak. Rania. Saya belum pernah mendengar kabar langsung darinya selama lebih dari setahun. Subjeknya berbunyi, "Untuk penutupan." Dengan enggan, saya membukanya. Pesannya singkat. "Maafkan aku atas segalanya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku harap suatu hari nanti kamu akan memberitahu, Anya, bahwa aku mencoba." Saya menatap layar sejenak, lalu menutup email itu tanpa membalas. Citra menyadarinya. Rania, iya. Hanya kata-kata. Kata-kata yang sama yang pernah dia tulis sebelumnya. Citra mengangguk perlahan. Kalau begitu biarkan saja di tempatnya. Di belakangmu. Dan itulah yang saya lakukan. Saya tidak meneruskannya kepada Anya. Saya tidak membicarakannya. Karena penutupan tidak datang dari email yang ditulis tengah malam. Itu datang dari mengetahui bahwa api telah padam dan Anda berada di luar jangkauannya. Lebaran tahun itu adalah liburan pertama di mana Anya bisa pulang dari ITB selama seminggu penuh. Dia tiba pada Sabtu malam, meletakkan tasnya di dalam pintu dan langsung menuju dapur, di mana Citra sedang mengeluarkan kue dari oven. Baunya seperti rumah, kata Anya, memeluknya. Minggu itu santai. Jalan-jalan pagi di sepanjang pantai, makan malam panjang yang diisi dengan tawa, bukan ketegangan, dan malam yang tenang di dekat perapian. Tidak ada panggilan telepon yang tidak diinginkan, tidak ada ketukan tak terduga di pintu. Pada hari Lebaran, kami menyiapkan meja di teras dengan latar belakang laut. Di tengah makan, Anya mendongak dari piringnya. Kalian sadar ini adalah liburan pertama tanpa drama yang bisa kuingat? Saya berpikir sejenak, lalu mengangguk, seharusnya memang seperti ini. Dia tersenyum, dan pada saat itu, saya tahu bahwa suatu hari nanti dia akan membawa versi keluarga ini ke dalam hidupnya sendiri. Versi yang telah kami perjuangkan untuk diciptakan, dan tidak akan pernah kami biarkan dihancurkan oleh siapapun lagi. Awal Desember, saat menelusuri LinkedIn, sebuah nama yang familiar muncul di bawah orang yang mungkin Anda kenal, Rania. Dia telah memperbarui profilnya, konsultan media sosial lepas, pembicara motivasi. Di bawah judulnya tertulis, "Membantu wanita bangkit kembali dari patah hati. Rasa ingin tahu menang," dan saya mengkliknya. Umpan beritanya adalah campuran selfie yang difilter, kutipan inspirasional yang samar-samar, dan video di mana dia berbicara tentang mengatasi hubungan beracun.
Tidak sekalipun dia mengakui perannya dalam menciptakan kekacauan. Karena kebiasaan, saya memeriksa bagian komentar. Sebagian besar kosong, hanya beberapa pesan sangat inspiratif, generik dari orang asing. Tidak ada keluarga, tidak ada teman sejati. Saya menutup tab tanpa terlibat. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena akhirnya, tidak perlu. Saat makan malam-malam itu, Citra bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Saya menggelengkan kepala. Tidak ada. Hanya senang bab itu sudah ditutup. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari itu tidak hanya ditutup, itu disegel secara permanen. Anya tiba tepat sebelum Natal. Liburan musim dingin keduanya dari ITB. Dia tampak lebih tua entah bagaimana, bukan dalam usia, tetapi dalam kehadiran, lebih percaya diri. Dia menghabiskan beberapa hari pertama di dapur bersama Citra, minum kopi dan bertukar cerita. Keduanya tenggelam dalam percakapan mendalam tentang proyek teknik dan magang. Ketika saya masuk, saya akan mendengar cuplikan tentang distribusi beban atau toleransi material, dan saya akan tersenyum. Anya tidak hanya mengikuti jejak saya, dia sedang mengukir jalannya sendiri. Suatu sore, kami berjalan-jalan panjang di sepanjang pantai. Udaranya sejuk, matahari rendah di cakrawala. "Kau tahu," kata Anya, menendang pasir, "aku hampir tidak memikirkan ibu lagi. Rasanya seperti cerita lama yang pernah kudengar." "Itu karena dia bukan bagian dari kehidupan yang kamu jalani sekarang," kata saya. Anya mengangguk, dan aku tidak ingin dia menjadi bagian darinya. Mendengar itu, saya tahu dia telah mencapai tempat yang sama dengan yang saya capai bertahun-tahun yang lalu, tempat di mana masa lalu tidak lagi memiliki klaim atas masa depan. Kami merayakan tahun baru di rumah seminyak. Hanya kami bertiga. Citra membuka sebotol sampanye, Anya menuangkan sari apel bersoda untuk dirinya sendiri. Kami berdiri di teras, menyaksikan kembang api meledak di atas lautan. Citra mengangkat gelasnya. "Untuk membangun hal-hal yang bertahan," Anya menambahkan, "dan untuk tidak membiarkan siapapun merobohkannya." Kami mendentingkan gelas kami, dan untuk sesaat, satu-satunya suara adalah ombak dan letupan warna yang jauh di langit. Kemudian, di dekat perapian, Anya mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan kepada kami desain yang sedang dikerjakannya, sebuah konsep untuk proyek gedung pencakar langit berkelanjutan yang ingin dia usulkan kepada seorang profesor. Citra mencondongkan tubuh, memberikan umpan balik, nadanya bangga namun profesional. Saya duduk dan mengamati mereka. Kehidupan yang kami miliki sekarang tidaklah keras atau dramatis. Itu kokoh, dapat diandalkan, dan persis seperti yang saya inginkan selama bertahun-tahun. Dan saat tengah malam beralih menjadi pagi, saya tahu tidak ada apapun dari masa lalu yang sepadan untuk ditukar dengan apa yang ada di depan saya. Pertengahan Januari, ponsel saya menyala dengan nomor yang tidak dikenal. Biasanya, saya akan membiarkannya masuk ke pesan suara, tetapi sesuatu membuat saya menjawab, "Mas Baskara?" "Ini Rania." Suaranya lebih tipis dari yang saya ingat. "Aku tidak menelepon untuk bertengkar," katanya cepat. Aku dalam masalah. Aku butuh bantuan." Saya tidak bertanya jenis apa. "Itu tidak penting. Rania, terakhir kali aku membantumu, kamu menggunakannya untuk menggali lubang yang lebih dalam untuk dirimu sendiri. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Ini bukan tentang aku. Ini tentang anak-anak. Anak-anak itu punya ayah. Aku bukan salah satu dari mereka." Ada jeda panjang. "Jadi, itu saja?" "Itu saja," kata saya, dan menutup telepon. Citra, yang telah mendengar akhir percakapan, bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Lebih dari baik-baik saja," kata saya. Itu adalah penolakan termudah yang pernah saya buat. Dan saya bersungguh-sungguh. Sekarang, setiap kali Rania mengulurkan tangan, bebannya hilang. Masa lalu tidak lagi memiliki kaitan dengan saya. Awal Februari, Anya menelepon dari Bandung, suaranya penuh kegembiraan yang nyaris tak terkendali. "Ayah, aku baru saja diterima di program penelitian musim panas di Zurich, didanai penuh. Mereka hanya menerima 10 orang dari seluruh negeri." Saya tidak bisa menahan senyum. "Itu luar biasa, Nak."
Kamu tahu itu menempatkanmu di 0,1% teratas, kan? Citra mencondongkan tubuh ke speakerphone. Dan kamu bisa mengerjakan model desain berkelanjutan yang kamu terobsesi itu. Anya tertawa. Tepat, ini akan membuka begitu banyak pintu. Setelah panggilan itu, Citra dan saya duduk dalam keheningan sejenak. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, kata Citra. Tidak, saya setuju. Dan bagian terbaiknya adalah, dia membangun ini sendiri. Kekacauan Rania, dramanya, kebutuhannya yang tak ada habisnya untuk menjadi pusat perhatian, semua itu hanyalah bayangan jauh dibandingkan dengan jalan yang cerah dan disengaja yang sedang dilalui Anya. Dan saat saya melihatnya mencapai tonggak sejarah berikutnya ini, saya tahu bahwa apapun badai yang datang, dia tidak akan pernah terseret kembali ke reruntuhan tempat ibunya tinggal. Akhir Februari, Citra meneruskan pesan yang dia terima melalui LinkedIn. Itu dari Rania. Itu dibungkus sebagai kontak profesional, tetapi intinya adalah hal yang sama, klaim bahwa dia telah tumbuh, keinginan untuk terhubung kembali demi Anya, pernyataan bahwa hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Citra bahkan tidak membalas. Dia sedang memancing, katanya, mendorong ponselnya kembali ke seberang meja. Saat makan malam-malam itu, Anya mendengar ceritanya dan menggelengkan kepala. Ibu tidak mencoba terhubung kembali untukku. Dia hanya benci karena dia tidak lagi mengendalikan narasi. Dia benar. Setiap upaya Rania untuk menyisipkan dirinya kembali bukanlah tentang cinta, melainkan tentang merebut kembali versi cerita di mana dia bukan arsitek dari keruntuhannya sendiri. Kami tidak membalas. Kami tidak mengakuinya. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa mengabaikannya bukan hanya penghindaran, itu adalah perlindungan aktif terhadap kehidupan yang telah kami bangun, kehidupan di mana dia tidak memiliki peran dalam pembentukannya. Awal Juni, Anya kembali ke Seminyak hanya selama seminggu sebelum berangkat ke Zurich. Rumah itu penuh dengan persiapan. Pengepakan menit terakhir, tugas-tugas terakhir, Citra yang memeriksa ulang dokumen perjalanannya. Suatu malam, kami makan malam kecil di teras, hanya kami bertiga. Matahari terbenam melukis langit dengan warna emas dan merah muda, dan ombak bergulung dengan mantap di bawah kami. Anya mengangkat gelas air sodanya. Untuk bab baru. Citra tersenyum. Dan untuk tidak membawa serta yang lama. Saya melihat mereka mendentingkan gelas, memikirkan seberapa jauh kami telah datang dari kekacauan bertahun-tahun yang lalu. Anya tidak hanya pergi ke Swiss dengan sebuah koper. Dia pergi dengan fondasi yang lebih kuat dari apapun yang saya miliki di usianya. Malam itu, dia memeluk saya erat-erat. Terima kasih karena tidak membiarkan saya tumbuh dalam versi kehidupan ibu. Kamu membangun versimu sendiri, kata saya. Aku hanya memastikan kamu punya ruang untuk melakukannya. Keesokan paginya, kami mengantarnya ke pesawat itu, merasa bangga dan benar-benar damai. Setelah pesawat Enya lepas landas menuju Zurich, rumah terasa sangat sunyi. Citra dan saya berdiri di dapur, cangkir kopi di tangan, mendengarkan deru laut yang jauh. Rasanya seperti dia benar-benar pergi kali ini, kata Citra, tidak sedih, hanya mengenang. Iya, jawab saya. Tapi dia berlari menuju sesuatu, bukan lari dari sesuatu. Perbedaan besar. Kami mengisi ruang ekstra dengan proyek-proyek kecil. Citra mendesain ulang kamar tamu menjadi ruang belajar. Saya akhirnya memperbaiki pagar teras yang telah saya tunda selama berbulan-bulan. Di malam hari, kami memasak bersama, berbicara tentang masa depan kami sendiri, perjalanan yang ingin kami lakukan, mungkin membeli kabin kecil di pegunungan untuk liburan musim dingin. Sesekali, saya akan melirik ponsel saya, setengah berharap ada drama dari masa lalu yang akan menyusup, tetapi tidak ada yang datang. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada kekacauan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, hidup bukanlah sesuatu yang harus kami pertahankan. Itu adalah sesuatu yang bisa kami jalani. Dan itu lebih berharga daripada semua kebisingan yang kami tinggalkan. Pertengahan Juli, saya sedang menelusuri situs berita lokal ketika sebuah judul menarik perhatian saya, wanita Surabaya hadapi penggusuran di tengah sengketa keuangan. Foto yang menyertainya tidak salah lagi, Rania, berdiri di luar gedung apartemen kumuh, seorang balita di pinggulnya dan seorang anak lain menempel di kakinya. Saya tidak mengklik artikel itu. Tidak perlu, saya sudah bisa mengisi bagian yang kosong,
sewa yang belum dibayar, hubungan yang putus, mungkin keruntuhan hubungan lainnya. Ketika Citra pulang, saya menyebutkannya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, menyedihkan, tapi bukan masalah kita. Tepat, kata saya. Sudah lama tidak. Kami makan malam-malam itu dengan pintu geser terbuka ke angin laut. Tidak ada beban di udara, tidak ada urusan yang belum selesai. Badai apapun yang sedang dihadapi Rania, itu bukan lagi badai yang harus kami hadapi. Dan saya tidak berniat untuk melangkah kembali ke perairan yang telah saya perjuangkan dengan sangat keras untuk melarikan diri. Suatu malam, ponsel saya menyala dengan panggilan video dari Anya. Di latar belakang, saya bisa melihat ruang lab yang cerah dan modern, dengan kertas dan model berserakan di atas meja besar. Ayah, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu, katanya, memiringkan kamera ke arah model skala sebuah gedung pencakar langit. Ini desainku. Tim kami akan mengirimkannya ke kompetisi internasional. Saya bisa merasakan kegembiraan dalam suaranya, kegembiraan yang sama yang saya rasakan saat berjalan di lokasi konstruksi yang sudah selesai. Citra mencondongkan tubuh dari sofa. Indah, Anya. Garis-garis yang kuat, keseimbangan yang sempurna. Anya berseri-seri. Aku baru 6 minggu di sini, dan rasanya aku sudah berada di tempat yang seharusnya. Setelah panggilan itu, Citra menoleh ke saya. Dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan ibunya. Saya mengangguk. Terlalu sibuk membangun sesuatu yang layak dipertahankan. Saat itulah saya menyadarinya, kemenangan terbesar kami bukanlah memotong Rania. Itu adalah memberi Anya kehidupan di mana dia tidak akan pernah perlu membiarkan orang seperti dia masuk. Menjelang akhir Agustus, Citra dan saya telah menetap dalam ritme yang terasa mudah. Pagi dimulai dengan kopi di teras, menghadap lautan yang luas dan tenang. Siang hari adalah untuk bekerja, dia meninjau cetak biru di kantor rumahnya, saya mengoordinasikan proyek melalui panggilan video. Malam hari adalah milik kami. Suatu Jumat malam, Citra keluar dengan 2 gelas anggur dan duduk di samping saya. Kau tahu, ini adalah kehidupan yang kita bicarakan bertahun-tahun yang lalu, ketika semuanya kacau, saya melihat sekeliling. Cahaya hangat yang terpancar dari dalam, ombak yang mantap, ketiadaan apapun atau siapapun yang mencoba memecah belah kami. Iya, kata saya. Butuh beberapa saat untuk sampai ke sini, tapi kita berhasil. Dia tersenyum. Kita membangunnya. Nama Rania tidak pernah terucap di antara kami selama berbulan-bulan. Bukan karena kami menghindarinya, tetapi karena dia sekarang tidak relevan. Hantu dalam cerita yang telah kami selesaikan. Yang penting ada di sini, di dalam dinding-dinding ini. Aman, tenang, milik kami. Dan setiap hari, saya memastikan itu tetap seperti itu. Pertengahan September. Anya kembali dari Zurich untuk istirahat sejenak sebelum semester musim gugur. Dia berjalan melewati gerbang kedatangan dengan ransel yang berbeda dan langkah percaya diri yang sama seperti yang saya lihat saat dia pergi, dengan sinar matahari di rambutnya. Saat makan malam, dia memberitahu kami bahwa proyeknya telah berhasil mencapai final, dan dia diundang untuk mempresentasikannya di Berlin tahun depan. Citra mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan tajam tentang material dan pengujian beban. Sebagian besar waktu saya hanya duduk dan melihat mereka bertukar ide seperti rekan sejawat. Malam itu, Anya bergabung dengan saya di teras. Udaranya sejuk, ombaknya mantap. Kau tahu, katanya, aku hampir tidak ingat seperti apa rasanya ketika keadaan buruk. Rasanya seperti kenangan tentang orang lain. Itu karena kamu sudah hidup dalam sesuatu yang lebih baik untuk waktu yang lama, kata saya. Dia mengangguk. Terima kasih telah memungkinkan itu. Pada saat itu, saya tahu siklusnya telah rusak. Kekacauan apapun yang telah membentuk masa lalu tidak akan pernah menyentuh masa depannya. Tidak pernah lagi. Beberapa orang menghancurkan, dan semua orang membayar harganya. Rania terus mengulangi kedua bagian itu. Saya tidak memberi makan api itu. Saya membiarkannya padam dengan sendirinya, jauh dari apapun yang saya sayangi. Sebaliknya, saya membangun kembali, bukan di tanah lama, di mana retakan masih mengintai di bawah permukaan, tetapi di atas fondasi baru yang saya letakkan dengan sengaja, perkuat dengan batasan, dan jaga agar bebas dari korosi kesempatan kedua. Aman,
tak tergoyahkan. Anya berhasil karena kami membangun sesuatu yang bisa dia percayai. Citra dan saya berdiri karena kami tidak pernah membiarkan masa lalu mendikte cetak biru. Dan saya tidur nyenyak, mengetahui bahwa pintu yang kami tutup tidak akan pernah terbuka lagi. Ketika seseorang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, percayalah pada mereka sejak awal, kekuatan bukanlah tentang melawan. Ini tentang pergi, mengunci pintu di belakang Anda, dan tidak pernah melihat ke belakang. Itu bukan sikap dingin. Itu adalah bertahan hidup. Dan itulah mengapa hidup saya sekarang berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan tak tersentuh.